Said Kori kemarin itu luar biasa. Ini sudah apa namanya sudah mau menjemput Kei Ubed ya untuk mengikuti apa namanya Stadium General di UIN Syarif Hidayatullah. Luar biasa. Ternyata ini kita paham semua bahwa Stadium General dengan tema yang hampir mirip dengan kita malam ini dibatalkan. Saya ingin coba dulu deh perasaan Said Kori ini bagaimana nih ketika mendengar batal ini Stadium General ini. Silakan Said Kori. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya pemilik channel Yusuf Mars pada Suka TV, Kiai Ubadillah, terus Kiai Soleh, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya saya sudah yakin kalau diskusi ini memang nggak bisa dilanjut. Kenapa? Karena ini akan mengefek, ya, akan berefek bahwa sudah pasti Said Agil Munawar kalah dalam debat. Gitu. Itu sudah saya pastikan kalah. Sehingga prediksi kepastian kalah ini sudah dipahami juga oleh pengurus-pengurus Robito. Gitu. Dan secara di belakang layar mereka sudah memberikan informasi kepada Kiai Agil Munawar ya, agar tidak melanjut diskusi ini, karena ketika nanti mereka melanjut diskusi ini, Said Agil Munawar ini kalah, ini reputasi Robito ini semakin hancur. Bahkan Bani Mukibin ya, dan termaksud Bani Ba'alawi yang kemudian kalah, ini sudah nggak bisa berkutik. Ya. Kenapa jadi saya bilang Bani Muhibin juga sekarang ya? Ya. Ada Bani Ba'alawi, ada Bani Muhibin ya? Ada, bukan Muhibin, Mukibin. Ya lanjut, Said Kori. Nah mungkin ya, rokoknya berhenti dulu nih. Silakan lanjut. Jadi kenapa saya punya analisa seperti itu? Ya, karena memang kita ini bukan ecek-ecek dalam mengkaji. Dari setiap hari sudah mengkaji, meneliti kebenaran nasab Ba'alawi, memang tidak dapat dipertahankan kebenaran nasab mereka. Gitu. Satu contoh, ya, saya kasih contoh. Di dalam kitab-kitab Bani Ba'alawi yang ada di abad 9, 10, 11, 12, semua menceritakan bahwa mereka sudah pernah didemo terhadap nasab mereka, ya, dengan cara mereka menyatakan keraguan Ahlul Yaman terhadap mereka sebagai keturunan Sadah, ya, dari keluarga Jadid. Orang Yaman itu tidak percaya kepada nasab mereka. Artinya di situ pertama sekali kita dapat paham bahwa mereka sudah jujur bahwa keturunan Ba'alawi tidak pernah syuhroh, jangankan di Irak, di Yaman pun tidak pernah syuhroh sebagai keturunan Sadah. Itu satu ya. Itu mereka sudah jujur. Lalu untuk menutupi ketiadaan syuhroh, mereka membuat suatu cerita, ya, yang cerita itu ketika kita analisa dengan akal yang sehat, kita baca dengan detail, ternyata itu cerita buatan. Bagaimana kita bisa menemukan buatan? Jadi mereka ingin menganalisa bahwa kakek moyang mereka dulunya memang tidak diakui ke syuhrah wal istifadahan, ya. Lalu penduduk Hadrami meminta kepada mereka untuk membuat syahadah dari negeri asal mereka di Irak atau di Baghdad atau di Basra, ya. Lalu pergilah kalangan Bani Jadid untuk menuju ke Basra, bukan Alwi yang pergi, malah Bani Jadid pergi ke Basra atau ke Irak, ya, atau ke Baghdad. Itu saya lupa kepergiannya, itu saya lupa apa ke Baghdad apa ke Irak, pokoknya ke negeri asalnya yaitu Baghdad lah, ya, Baghdad. Nah, sesampai di sana mulailah mereka membuat satu cerita bohong. Pertama, mereka menyatakan bahwa
sesampainya keluarga daripada anak cucunya Ubaidillah ini, di situ mereka sudah disambut oleh seseorang yang mengalami mimpi dengan Rasulullah bahwa akan datang cucuku menghadap kamu, layani dia dengan sebaik-baiknya. Iya, di sini nih. Jadi ketika sampai ditanya, saya mau pergi ketemu Naqib Baghdad. Oh, kamu ini orang yang kamu ini, saya sudah mimpi bahwa Rasulullah SAW tadi malam memberi wasiat kepada saya bahwa Anda ini juriatnya Nabi Muhammad yang akan bertemu dengan saya, gitu. Lalu dalam proses itu datanglah ya mereka untuk mendapatkan syawahid kurang lebih 300 mufti, 300 mufti apa 200 mufti itu, pokoknya lebih dari 100 lah ya, itu mengisbat nasabnya. Pertanyaan, kenapa ketika mereka menceritakan itu tidak sama sekali menceritakan nama dari 300 mufti itu? Minimal ada nama di antara wahum, misalkan al-imam haza, imam ini, imam itu, setidaknya ada 3 mufti atau 4-5 mufti yang disebutkan untuk mewakili daripada ratusan mufti yang mengisbat nasab mereka. Di sini cerita di sini dimulai dari abad 9, 10, 11 gitu loh. Nah, ketika kita lacak informasi dari kitab-kitab sebelumnya, bahkan kita lacak dalam kitab-kitab sejarah, tidak pernah ditemukan informasi seperti itu. Kedua, kalau saja 300 mufti sudah mengisbat mereka, kan gitu ya, tidak mungkinlah ahli-ahli nasab Irak, Baghdad itu tidak mencatut atau tidak menuliskan nama Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini mustahil. Mustahil, tuan-tuan. Wong 300 mufti kok. 300 mufti di Baghdad pada masa itu. Ya, pokoknya lebih dari 100 saja lah angkanya. Mungkin saya revisi lah. Takutnya ini ada debatable ya. Silakan. Ya. Taruhlah 100 mufti bro di Baghdad. Yang namanya mufti itu 100. Ilok ahli nasab tidak tahu. Nah, ini ada kerancuan cerita yang mereka buat untuk menguatkan bahwa mereka ini benar-benar sebagai keturunan Nabi. Saya jadi teringat perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Beliau mengatakan nasab palsu itu sangat mudah diteliti oleh orang-orang yang meneliti, gitu loh. Maka pelajarilah nasab Bani Fatimiyin supaya kalian mengetahui siapa saja orang-orang yang mengaku-ngaku bernasab dengan Bani Fatimiyin. Jadi ternyata Kiai Imad ini mempelajari hal ini. Nah, kedua, kerancuan lagi dari pernasaban Bani Ba'alwi. Dia menceritakan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman, ya. Tapi tidak ada satupun data yang memverifikasi ya bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, tinggal di Yaman, meninggal di Yaman, bahkan dikuburkan di Yaman. Itu semua cerita-cerita itu sanadnya berputar-putar di abad 10. Nggak ada yang naik sampai abad ke-6 tuh nggak ada. Cerita itu semua berputar-putar di situ. Ditambah lagi, ya, Abdullah Al-Idrus, ya, dengan bersama Asakran, ya, itu memverifikasi keberadaan makam dengan melalui pandangan kasyaf. Ini sakit kepala lagi kita pahami. Bagaimana benarnya kasyaf tanpa ada fakta, data. Kayak saya kasih contoh mukjizat deh. Saya kasih contoh mukjizat. Mungkin tuan-tuan pernah mendengar mukjizat Nabi yang bukan masuk dalam kategori Isra dan Mi'raj ya, yang disebutkan oleh ulama berdasarkan riwayat hadis saja. Bahkan di sini pertentangan di masa lampau tentang mukjizat ini.
kisah Nabi membelah bulan. Betul dengar itu. Sehingga kisah Nabi membelah bulan dibuat oleh ulama dalam bentuk syair. Sa'atis syajaru nataqal hajaru syuqqal qamaru bi isyarati Jibrilu ata lailatal isra wa rabbu da'ahu bi hadratihi. Nah, pada masa itu banyak yang menentang kebenaran oleh orang-orang yang tidak sezaman dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang menyatakan hadisnya itu tidak sahih karena itu belum dapat dipastikan kebenarannya, bla bla bla. Tapi pada zaman modern sekarang ini dapat diverifikasi bahwa ahli astronomi menemukan dan mengeluarkan isbat bahwa bulan pernah terbelah dua. Ini menunjukkan makna informasi terkait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Informasi terkait Nabi pernah membelah bulan itu terbukti dengan data dan fakta. Wujudlah mukjizat ini sesuai dengan kebenaran, kan gitu, mutabik. Nah, pertanyaan saya, semua karomah-karomah yang diceritakan tentang keberadaan Amul Faqih, karomah-karomah siapa di antara Ba'alawi itu sampai bisa ngambil rantai dari langit, dari surga, ya, terus hidup bisa menasihati bapaknya sementara dia belum lahir, ya. Ini tidak bisa dibuktikan dengan data. Bahkan memandang kasyaf, saya kasih contoh, ya, saya kasih contoh lagi tentang kasyaf yang mutabik dengan kebenaran. Ya, di Aceh ada seorang wali Allah dan banyak kisah-kisah karomah seperti Tengku Cik Tanoabe, ya. Itu terkenal beliau pernah menangkap, ya, satu bom, ya, yang kemudian bom itu dibuang di Laut Tawar dengan bentuk karomah. Ya, nah sampai hari ini bom itu ditemukan di Laut Tawar masih aktif, ada buktinya, gitu loh. Nggak mungkin bom itu masuk ke dalam laut tidak meledak, gitu. Laut danau, ya, danau. Nah, terus ada lagi karomat Tengku Cik di Pasi. Bukti karomat Tengku Cik di Pasi sampai sekarang ada bisa diakses, ya. Di antaranya goresan satu tongkatnya bisa membuat irigasi pertanian seluas 25 km daripada Lung Bintang. Sampai sekarang ada bukti sejarahnya. Terus galengan sawah yang waktu beliau wafat dibawa makam mayitnya melalui galengan sawah itu dilarang oleh pemilik sawah. Nah, akhirnya harus putar arah yang jauh sehingga sampai sekarang galengan itu selalu dalam keadaan rusak. Diperbaiki, lembek, rusak. Diperbaiki, lembek, rusak. Nah, ada lagi karomah yang sampai sekarang bisa dibuktikan, ya, bahwa tupai tidak bisa hidup di wilayah beliau berkhalwat. Jadi kalau kita ambil tupai, masukkan kandang, dibawa ke tempat wilayah beliau khalwat itu, udah dikasih tahu di situ wilayahnya, itu tupai seperti ikan keluar dari laut, gitu. Artinya karomah itu ada wujudnya sampai sekarang. Ingat nggak waktu Nabi Mi'raj, ada satu batu yang terangkat, yang tidak menyentuh tanah, yang ada di wilayah-wilayah Palestina. Nah, ini satu bukti bahwa karomah itu terkadang enggak semuanya harus kita percaya dari karamat aulia, karena boleh jadi cerita karomat itu bukan wujud hakiki tetapi cerita dusta dari pencinta-pencintanya. Maka oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Amul Faqih Muqaddan begitu hebat, bisa terbang ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, bolak-balik 70 kali dalam setiap malam. Ya, ini bukan omongan yang cuman sekedar omongan, tetapi dituliskan di dalam catatan-catatan kitab mereka. Ya, ada lagi wali yang bisa naik ke langit, ya, menembus atap. Orang mah kalau wali mau menembus atap, botak, ini kepala sakit lah, tembus dinding lah. Gimana enggak sih? Ya enggak? Harus keluar dulu, keluar,
Jadi waktu cerita keramatnya mesti salah gitu. Harusnya keluar dulu, wiridnya di luar, baru bisa terbang kan, gitu. Nah, banyak cerita-cerita mereka yang kemudian tidak terverifikasi. Ya, kembali kepada laptop. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa ternyata Ahmad bin Isa tidak pernah sama sekali beliau merantau ke Yaman. Itu terverifikasi dari kitab-kitab tua. Contoh, kitab di abad ke-6 ya menceritakan bahwa Said Ahmad bin Isa pernah bertemu dengan Abil Hasan Al-Askari. Ya, di mana bertemunya? Di Madinah, di kota Suria. Artinya, waktu tahun berapa bertemunya? Tahun 240 Hijri pertemuan itu. Di sini memverifikasi bahwa setiap ada informasi keberadaan Ahmad bin Isa dituliskan oleh orang-orang yang mencatat sejarah itu bahwa Ahmad bin Isa pernah ke ke Madinah. Nah, terverifikasi lagi di dalam kitab Tahdzibul Ansab bahwa Ahmad bin Isa tinggal di Basrah, wafat di Basrah. Kapan dia pergi ke Yaman, meninggal di Yaman? Terverifikasi lagi ya, di dalam majalah Al-Iraqi disampaikan bahwa Said Ahmad bin Isa pernah hijrah. Ya. Hijrah, perjalanan hijrah itu perjalanan jauh, ya. Kemana? Ke Undunus. Ya. Ya. Boleh jadi perjalanan yang dilakukan oleh Said Ahmad bin Isa ke Madinah, ke Undunus, kemana-mana, tetapi pada akhirnya beliau tetap kembali ke Basrah, wafat di Basrah. Artinya Ahmad bin Isa sendiri tidak pernah mengakui punya anak yang bernama Ubaidillah, gitu loh. Karena kakak yang dia tuliskan, dia laporkan kepada ahli nasabah, gue punya anak 3 ya. Siapa? Muhammad Abu Ja'far, ya, Ali dan Hussein. Dicatat oleh ulama dalam bentuk catatan yang terpisah-terpisah, gitu kan. Tetapi tidak ada satupun ulama ahli nasab yang berabad dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 sampai ke-15 hari ini yang memang masih memakai jalur-jalur sanad yang lurus itu mengakui bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Hanya dari kalangan kitab-kitab yang menjadi rujukan dari Bani Ba'alwi saja. Makanya oleh sebab itu, ya, Kiai Agil Munawar nggak bakal diberikan izin oleh klannya untuk berdebat dengan Kiai Imad karena sudah pasti mereka tahu ini kalah. Karena mereka ini cuma satu aja buatan mereka. Mereka membuat suatu narasi untuk orang awam tetap percaya tanpa harus mendengar kajian Kiai Imad. Dengan cara apa? Framing. Kiai Imad ahli nasab abal-abal. Nasab internasional tidak pernah menyatakan palsu. Ya kan? Terus framing bahwa Kiai Imad dan dianggap gerombolannya itu adalah mereka pembenci keturunan Nabi. Udah seperti itu aja framing-framingnya. Setiap ada YouTuber mereka kayak gini nih, kita menyampaikan suatu hujan ya. Nanti ada YouTuber mereka yang membuat narasi baru supaya masyarakat rakyat ini jadi bimbang lagi. Yang tadinya mereka dengar omongan kita sudah percaya, datang informasi dari YouTuber bayaran sehingga mereka bimbang lagi. Jadi narasi diskusi dengan Said Agil Sirat, Said Agil Munawar, ya. Iya, oke. Itu dibatalkan karena ketidakmampuan mereka untuk membantah apa yang akan dipertanyakan oleh Kiai Imad. Udah pasti kalah. Nah, daripada malu, mendingan batal. Nah, untuk supaya tidak ketahuan pembatalannya itu karena tidak mampu menjawab, mereka buat narasi ada bentuk seperti ada ancaman lah akan terjadi diskusi yang menjadikan ribut lah. Wallahu a'lam. Oke, ya, baik, ya.